Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Kita percaya hari ini kita bersuka cita, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini kami membawa hati kami membawa kerinduan hati kami Tuhan. Untuk kami datang dengan segala kerendahan hati kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Biar Engkau yang ditinggikan di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja di dalam ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan mari semua kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi kita katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dan segala hati kami memuji menyembah Kau Tuhan.
ya raba syakara raba ya raba. Ikaraba sikira raba ya raba ya raba. Ikaraba syakara raba ya raba. Biar segala yang bernafas memujimu, biar segala yang bernafas menyembahmu Tuhan. Ikaraba syakana ya raba ya raba ya raba. Sikira raba ya raba ya raba ya raba ya raba syara raba ya raba ya raba ya raba. Ikaraba syakara raba ya raba ya raba ya raba. Ina ya raba ya raba sikira raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Sikira raba ya raba ya raba ya raba ya raba syakara raba ya raba ya raba ya raba. Hati kami menyembahmu Yesus. Hati kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan puji dari lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan buat kejadian-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini hati kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita berkata amin. Yang mau bersyukur mari kita lambaikan tangan. Sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita, amin. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukaria.
kita berkata bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita datang dengan hati bersyukur, sama-sama kita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersama kita lambaikan tangan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab mari kita beri jempol bagi Tuhan kita. Untuk selamanya kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan, sebab kami percaya di dalam Engkau ada kuasa, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyembuhkan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu
sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bersama kita katakan, lekatkan hati kami Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hati kami Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkah kami Tuhan, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua, tepatkan semua yang kami buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, hati kami melekat dengan hati-Mu Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu Tuhan. Hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan, kita melekatkan hati kita kepada hati Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu Tuhan, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkah kami Tuhan, sejalan dengan firman-Mu. Dengan firman, tepatkan semua, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Biar datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah datanglah kerajaan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar hati kami melekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau lekatkan hati kami Yesus. Kami mau melekatkan hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kerajaan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kerajaan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di bumi seperti di surga. Itu iman kami kepada-Mu Yesus. Itu iman kami kepada Engkau Tuhan. Hirarabashara rabaya 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 rabu. Hikarabashakara rabaya rabaya rabu. Hinayarabasikiara rabaya rabu. Hikarabaya rabaya rabaya rabashakara rabu. Hinayarabaya rabaya 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 rabu. Sikira rabaya 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 rabu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga pada kesempatan pagi hari ini. Kalau kami sudah mengagungkan meninggikan nama-Mu, saatnya kami umat-Mu duduk dengan tenang untuk belajar mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Yang Roh Kudus mengajar kami supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan hamba-Mu, sucikan seluruh umat-Mu. Tanggalkan sejenak pikiran kami manusia. Kami perkenankan pikiran Kristus. Kami tutup suara hati kami terhadap suara-suara di luar. Kami fokus untuk mendengar suara kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa dan mengganggu dalam bentuk apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Semua orang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saudara, kita akan belajar sebuah tema. Silakan ditampilkan. Tema kita adalah komitmen beriman dan beribadah. Komit saudara ya. Komit. Apa sih komit itu? Komit gitu ya. Enggak. Komit ya saudara. Memiliki banyak arti. Sebab mengapa? Karena seringkali di era zaman sekarang ini, kata komitmen ini seringkali sudah dilupakan oleh orang dalam seluruh aspek hidupnya. Mengapa demikian? Mereka tidak mengerti betapa pentingnya komitmen ini dalam kehidupan kita, saudaraku. Iya, saudaraku. Apa sih komitmen itu dalam kehidupan kita? Nanti kita akan belajar bersama, saudara. Dan saudaraku, untuk apa? Sebuah komitmen itu ada di dalam setiap diri manusia yang ada dalam dunia saat ini. Kita juga akan belajar. Dan seperti apakah kita melakukan namanya komitmen itu dalam kehidupan kita. Dan apa perlunya, gunanya komitmen itu. Dan saudaraku, apa konsekuensinya kalau saudara dan saya dalam hidup ini tidak memiliki komitmen dalam hidup ini. Nah, saudara, dan pagi ini saudaraku kita belajar yang luar biasa adalah komitmen beriman dan beribadah. Ya, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa saudara, dalam kehidupan kita komitmen itu sangat penting. Ya, sangat penting saudara. Saya katakan dari awal, seringkali banyak manusia sudah lupakan dari aspek hidupnya. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun juga hidup manusia ini perlu sebuah komitmen. Supaya apa? Supaya mereka dapat maju. Hal yang kedua dikatakan bahwa komitmen adalah salah satu kunci keberhasilan. Diperlukan sebuah komitmen. Kalau saudara seorang
pekerja, seorang pengusaha tanpa komitmen, saudara tak akan berhasil. Mungkin bisa berhasil dalam waktu sesaat, tetapi dalam waktu yang tertentu tanpa komitmen tak akan bisa berhasil. Oleh sebab itu dikatakan bahwa komitmen ini adalah salah satu kunci keberhasilan dalam hidup saudara dan saya. Dalam pelayanan tanpa komitmen tidak bisa. Dalam pekerjaan tanpa komitmen pun tidak bisa berhasil. Dalam rumah tangga pun tanpa komitmen pun tidak bisa langgeng. Oleh sebab itu saudaraku, komitmen ini saudaraku lebih diperlukan dalam hidup saudara dan saya. Apalagi seorang percaya dalam hidup bergereja diperlukan komitmen. Oleh sebab itu tema kita membawa lebih jelas lagi bahwa komitmen beriman dan beribadah. Kita akan mengetahui bahwa komitmen ini adalah komitmen tertinggi dalam hidup manusia. Selain adalah salah satu kunci keberhasilan saudaraku. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, apakah komitmen itu bisa dilakukan semau kita? Tidak bisa. Hal yang ketiga dikatakan di situ bahwa komitmen itu semacam janji melakukan dalam jangka waktu panjang. Nah saudaraku, kalau saudara komitnya cuma dalam jangka pendek sesaat, itu bukan komitmen namanya. Saudara melayani Tuhan, saya komitmen, ya, tapi hanya 1-2 minggu. Setelah itu nggak pakai komitmenan, nggak komitan, nggak bisa saudara. Oleh sebab itu didefinisikan bahwa komitmen ini mesti dilakukan dalam waktu jangka panjang. Dalam keluarga pun, ya mau diberkati Tuhan komitnya 1 bulan aja. Jadi istriku, itu ya, komitmennya 1 tahun aja lah. Ini rumah tangga bisa berantakan, belum punya anak, belum berhasil dalam pekerjaan karena tidak ada komitmen bersama. Ya sudah, berantakan karena tidak ada kesepakatan. Itu semacam janji dikatakan saudaraku. Janji yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Itu sebuah komitmen. Kalau kita melihat pemberkatan nikah, di situ isinya komitmen saudaraku. Aku setia, waktu susah maupun senang. Kan gitu, komitmen itu. Pekerjaan, ini juga perlu komitmen. Saudara mulai bekerja, mulai buka, saya mau rajin bekerja, buka mulai jam 4 pagi. Siapa yang beli jam 4 pagi? Ya, sudah mulai rame, nggak pernah buka maunya, jam 11 siang baru buka. Bukan komitmen itu saudara. Komitmen itu dilakukan dalam waktu jangka panjang. Kalau buka jam 7 atau 7 sampai jam 5 sore, komit. Karena pelanggan akan datang pada jam-jam itu. Kecuali ya mungkin satu waktu pergi, ya bukan melanggar komitmen itu. Tapi komitmen itu perlu dilakukan dalam jangka waktu panjang, apalagi sesuai tema tentang komitmen tentang beriman dan beribadah. Jangka pendek, nggak bisa, mesti dilakukan jangka panjang. Ya, hal selanjutnya apa? Yang keempat, komitmen itu mengapa sangat penting? Karena agar konsisten sekalipun banyak tantangan. Nah gitu saudara, khususnya saudara dalam pelayanan kalau nggak ada komitmen atau di dalam iman saudara tanpa komitmen, wah aku sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, saya mau datang setiap minggu, datang ke gereja, aku komitmen saudara. Kan dikatakan tadi semacam janji, tapi bukan dilakukan dalam jangka pendek, mesti dalam jangka panjang. Kalau boleh saya katakan sampai mati. Itu komitmen. Apalagi tentang beriman dan beribadah. Disebutkan bahwa mesti dilakukan dalam jangka panjang. Jangan terus-terus melanggar komitmen ya. Itu saudara. Ya komitmen itu perlu. Karena hal itu sekalipun banyak tantangan dikatakan tetap komitmen. Tantangannya orang bergereja itu gitu, saudara. Karena apa? Saya sudah alami. Waktu dulu, seringkali jam-jam gereja, jam-jam ibadah itu saya tunda karena nggak ada komit.
Tidak ada komitmen. Kenapa? Saya bisa bilang dalam hati, minggu depan kan ada waktu lagi. Gitu ya. Tidak ada komitmen. Mengapa? Karena tidak ada komitmen, tantangan itu bisa merubah komitmen kita. Sudah siap-siap, ayu-ayu, ganteng-ganteng, sudah bisa seperti ini. Dulure teko. Ada tamu, pokoknya perlu dihormati datang. Terus mau berangkat ya saudara. Tanpa komitmen yang kuat. Dikatakan di situ bahwa sekalipun banyak tantangan, itu bukan tantangan saudaraku. Ada orang datang, saudara gak bisa jadi berangkat ibadah, saudara sudah melanggar komitmen. Ya saudaraku, itu tantangan. Dan banyak sekali saudara bisa jabarkanlah apa tantangan saudara hidup saudara waktu saudara hendak melakukan komitmen dalam hidup saudara. Lanjutnya apa lagi saudaraku? Supaya menjadikan fokus dorongan untuk maju tanpa komitmen. Kalau saudaraku, saya bangga bayangkan seorang penembak tanpa itu fokus dan sasaran. Wah, gak karuan saudara. Komitmennya, sasaranku minggu ini nang gereja Philadelphia. Gak punya fokus saudara. Ya, gak punya fokus. Melenceng. Wadah di melayu nang kono di pantai. Gitu. Artinya gak jadi fokus komitmen itu. Oleh sebab itu saya tuliskan dalam poin kelima, menjadi fokus dan dorongan untuk maju. Kalau tidak saudara jadi mundur. Mengapa? Karena saudara tidak punya fokus dalam komitmen itu. Minggu sudah fokus mau ibadah, nggak jadilah. Banyak teman-teman yang ngajak, jadi saudara. Apalagi kita punya hobinya, waduh gak bisa ditinggalkan ini saudaraku. Komitmen itu jadi hilang. Boleh saudaraku, mungkin ya dalam hidup ini tidak mungkin manusia itu sempurna. 1 atau 2 kali kita mungkin bisa dan pasti bisa kadang-kadang melanggar. Tapi jangan sampai kita sengaja untuk melanggar komitmen itu, karena itu menentukan. Poin kedua dikatakan adalah kunci keberhasilan saudara dalam seluruh aspek saudara, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam hidupmu, dalam kesehatanmu. Tanpa komitmen, kau akan sakit-sakitan. Haleluya. Ya, saudara. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah tanpa komitmen sangat mudah gagal. Yalah, pasti seperti apa saya jelaskan poin 1 sampai ke 5 tadi. Tanpa itu semua pasti gagal. Kalaupun kelihatannya berhasil, hanya sesaat. Komitmen tertulis bahwa itu perlu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, saudara. Nah, saudara, kita lihat selanjutnya adalah bahwa dalam keluarga Yosua, dalam kitab dikatakan Yosua ini meneladankan tentang iman yang diwujudkan dalam pilihan untuk tetap beribadah, ya, dan menyembah Allah. Meski berada di lingkungan orang Israel yang mudah berubah menjadi tidak setia, keluarga ini tetap teguh dalam pilihannya. Apa itu kesimpulan dari ulasan itu? Itulah sebuah komitmen yang dilakukan oleh keluarga Yosua. Nanti kita akan melihat sebuah ayat yang sangat jelas tentang komitmen beriman dan beribadah. Kita belajar itu saudaraku. Sekalipun ya Yosua tidak ada seperti itu, tapi firman itu sudah ada kita dengar. Dan kita bisa lakukan saudaraku. Dan kita akan melihat nanti seperti apa saudaraku. Iman daripada Yosua itu yang kita bisa teladani. Situ di bawah ditulis apa yang kita bisa pelajari dari iman Yosua saudara. Ya, iman Yosua. Saudaraku, mengapa mesti kita fokuskan bahwa komitmen itu kepada iman, beriman dan beribadah? Tulis di situ bahwa dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara berharap sesuatu,
sesuai kebenaran firman Tuhan, saudara perlu iman. Saudara punya komitmen terhadap iman. Saudara akan melihat sesuatu yang belum terlihat. Saudara memerlukan kacamata iman. Tanpa kacamata iman, tak seorang pun dapat melihat hal-hal yang tak terlihat. Pak, aneh-aneh aja. Hal yang tak terlihat, ya gak terlihat. Itulah. Makanya saya jabarkan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa firman berbohong? Ya enggak. Firman, ya dan amin. Sebab itu saya juga terbawa apa kata firman Tuhan yang mengatakan bahwa ya katakan ya dan tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak bisa berbohong. Karena firman itu tidak bisa melawan dirinya sendiri. Karena iman itu adalah dasar untuk melihat apa yang tak terlihat. Seringkali kehidupan orang-orang percaya yang memiliki iman yang kuat, komitmen iman yang kuat, dia tahu bahwa satu kali kelak aku akan alami seperti ini. Itu sudah pasti. Karena dia tidak melihat sesuatu yang terjadi ke depan, tapi dia imani dengan kacamata iman bahwa dia pasti, saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti dipulihkan Tuhan. Saya pasti disertai Tuhan. Itu kacamata iman. Tapi kacamata dunia berkata, mana bisa? Mana bisa ada bukti baru saya percaya. Itu kata-kata dunia. Tadi kata-kata iman tidak. Ibrani 11:6 juga berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Siapa saudara? Orang pejabat, orang punya pangkat tinggi, orang kaya, orang miskin pun tanpa iman, firman Tuhan berkata dengan jelas, tidak berkenan kepada Allah. Kalau sudah tidak berkenan kepada Allah, pada waktunya kelak, waktu saatnya tiba, Yesus berkata, seperti firman Tuhan, aku tidak kenal engkau. Wah, kalau sudah di situ itu namanya sudah terlambat. Ya dong? Kalau sudah terjadi hal seperti itu, Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Itu namanya sudah terlambat. Kalau saat ini sih masih belum. Oleh sebab itu milikilah komitmen beriman itu. Komitmen beriman itu. Karena sangat penting sekali supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Lalu mengapa lagi saudaraku dikatakan bahwa iman itu yang kita perlu contoh daripada iman Yosua itu saudaraku adalah iman yang melahirkan ajaran. Kalau saudara sudah memiliki komitmen terhadap iman, memiliki iman dan beribadah itu, maka yang dikatakan, yang kita dapat teladani dari sosok Yosua itu, imannya Yosua itu memiliki iman yang mengajarkan. Mengajarkan saudara. Bukan hanya memberikan hal-hal materi, hal-hal kedagingan, tidak. Tetapi dia memberikan hal-hal yang supranatural, yang tak terlihat, kacamata iman tadi. Dan itu yang diajarkan oleh Yosua kepada pengikutnya dan bahkan keluarganya. Dan situ tulis Allah adalah iman yang melahirkan ajaran. Itulah yang dimiliki oleh komitmen iman Yosua. Dan itu perlu kita belajar. Yosua meneladankan bahwa iman seharusnya bukan hanya dipraktikkan secara personal, tetapi juga diajarkan kepada pihak lain. Saudara mungkin dalam taraf-taraf tertentu, saudara memiliki iman itu secara pribadi. Itu baik. Seseorang waktu dia belum mengenal Yesus, tentu dia tidak memiliki iman kepada Yesus. Tapi saat dia memiliki percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya dia memiliki iman. Dan lalu dia berkomitmen untuk beriman hanya kepada Yesus. Itu baik. Tapi orang-orang tertentu, mungkin saudara punya karunia-karunia tertentu. Karunia iman itu tidak bisa hanya cukup untuk kita. Dan saya tahu saudara pasti lebih daripada untuk dipraktikkan secara personal, saudara sendiri. Ya, mungkin saudara kalau hidup sendiri.
Tapi saya tahu saudara punya istri. Saya tahu saudara punya anak. Nah, maksud dikatakan juga diajarkan kepada pihak lain. Kalau suami lebih tahu mengenal iman itu kepada Yesus lebih dulu, maka wajib hukumnya bahwa dia harus praktikkan iman itu kepada istri. Kalau dia istri memiliki komitmen iman lebih dulu, yang memiliki suami, ya wajib hukumnya juga untuk mengajarkan kepada pihak lain suaminya itu tentang iman kepada Yesus. Dan seterusnya kepada anak-anak. Dan lebih daripada itu kepada pihak lain. Kalau saudara dan saya, khususnya hamba Tuhan dan penginjil-penginjil, mereka memiliki karunia yang lebih, mereka tularkan itu iman kepada pihak lain dalam penginjilan. Pewartaan pemberitaan Injil. Itulah sehingga orang-orang banyak seperti di Loteng Yerusalem, banyak orang menerima Yesus. Karena apa? Karena Yosua ini memiliki komitmen iman yang sangat kuat, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Selanjutnya dikatakan selain kepada keluarga, Yosua juga mengajarkan iman kepada bangsa Israel. Hal mengajarkan ini, saudaraku, perlu dalam kehidupan saudaraku untuk mengajarkan iman itu kepada keluarga saudara. Jangan sampai saudara berkata, gak bisa Pak, itu kan tugasnya Bapak Gembala, Bapak Injil, datang ke gereja itu mengajarkan tentang firman Tuhan. Enggak, saudara. Saudara, ia harus mengajarkan tentang iman itu, mengajarkan tentang ibadah adalah hal yang menjadi ekspresi iman bagi Tuhan. Kiranya keluarga kita menjadi tempat pertama untuk mengajarkan iman melalui ibadah kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, satu ayat saudaraku katakan situ pengajaran sejak usia dini, saya tulis begini. Karena tadi dikatakan bahwa kiranya keluarga kita menjadi tempat pertama. Ya, jangan saudara ya boleh punya keinginan, aku ingin memberitakan Injil sampai keluar, that's okay. Tapi target pertama saudara dan saya adalah tempat keluarga untuk mengajarkan iman itu. Oleh sebab itu saya tuliskan di situ di dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang ya kepada anak-anakmu. Target pertama dari kehidupan kekristenan adalah anak-anak kita. Kalau kan kita dikaruniai istri atau suami pasti punya kedua anak, dan itu menjadi target utama saudara dan saya. Target utama saudara dan saya apa? Anak-anak saudara itu harus diajarkan komitmen tentang beriman kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Membicarakan apabila engkau duduk di rumah. Saudaraku, seringkali kehidupan zaman sekarang ini, keluarga itu seringkali terpetak-petak oleh karena teknologi yang ada. Ya, kita sering lihat di TikTok, kita di WhatsApp, kita bilang di YouTube, macam-macam lagi itu, ya. Di dalam satu ruangan yang sama dalam satu rumah bisa duduk terpisah-pisah. Mereka punya kesibukan sendiri-sendiri dengan gadgetnya masing-masing, dengan HP mereka masing-masing. Lihat asiknya itu. Wow. Yang satu suka YouTube, yang satu suka olahraga, yang satu suka yang anaknya wah ini film kartun, yang satu film Dharma, macam-macam lah gitu. Terpisah-pisah sebab Ulangan sudah berkata, ajarkan, bicarakan apabila engkau duduk di rumah. Masa sih kita punya anak gak pernah sih sebarang sedetik pun kita duduk bersama? Adalah ya, pasti ada ya. Masa gak mungkin selama seminggu itu gak pernah kita ya. Saya tahu saudara ya sesuai kebenaran firman Tuhan ini, saudara senantiasa tahu firman Tuhan, selalu duduk bersama dengan anak-anak saudara untuk membicarakan apa? Pengajaran sejak usia dini. Kalau di dunia sekuler ada istilah apa itu? PAUD.
pengajaran anak usia dini. Nah ini gitu ya, PAUD. Itu mungkin masih di bawah TK ya, betul ya, bawah TK. Itu sudah bisa, anak-anak itu diajarkan pengajaran firman itu sejak usia dini, saudara. Bahkan dalam perjalanan, perjalanan ini paling saya suka. Waktu kita sapa sekeluarga itu pas bareng-bareng, ya anak saya suruh setir, cucu ikut apa. Ini kesempatan baik, saudaraku. Kesempatan baik kita ngomongin tentang pekerjaan Tuhan. Kalau saya sering ke Surabaya, Papa di malam itu sering-sering saya cerita sama anak saya waktu bersama itu, cerita tentang gereja itu. Kita dulu pernah di sana, pelayanan ini seperti ini. Ceritanya keluh kesah daripada pelayanan hamba Tuhan. Saya cerita itu, saudara. Itu tidak terasa menumbuhkan iman dari anak kita. Kita ajar sejak usia dini, saudaraku. Dan bahkan, saudaraku, dikatakan sampai apabila berbaring kau bangun, sampai bangun pun. Artinya kalau di sini terlalu ekstrim, saudaraku, ya katakan bahwa seakan-akan berbaring dan apabila kau bangun kau ada waktu yang luang terus ngajar anaknya. Enggak lah, ya kita perlu juga bekerja. Tapi maksudnya apa? Adakan waktu itu untuk mengajar anak-anak itu sejak usia dini. Lalu saudaraku yang dikasih, hal yang kedua dikatakan komitmen tentang beriman dan beribadah. Mengapa ibadah ini juga dikatakan mesti punya komitmen? Yang awal tadi kan sudah katakan, kita sudah mau berangkat ibadah, gak punya komitmen. Saudaraku, ya jangan-jangan kita bisa tinggalkan seperti ini. Ya, karena ditulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tidak tertutup kemungkinan, saudaraku, ya kalau 1-2 kali sih member. Tapi kalau berkali-kali itu gak member, saudara. Ya, gak logis lagi, saudara. Sebab dikatakan jangan tinggalkan ibadah. Saya tahu kita banyak kesibukan dan banyak keperluan, ya, banyak. Ya satu waktu kita bisa. Tapi kan kita bisa alihkan. Ya kalau nggak bisa pagi sore, nggak bisa sore, ya ada Jumat juga ada. Pokoknya dalam 1 minggu itu pasti kita pernah ibadah, amin. Oleh sebab itu dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, karena seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sangat dekat. Firman Tuhan ini gak gede-gedean ini, saudara. Memang gitu keberadaannya. Hari Tuhan itu semakin dekat. Ada orang berkata ya sesuai, tapi firman Tuhan juga berkata 1000 tahun bisa jadi 1 hari. Nah, ayo, kalau ngedok sekarang, ya kan apa, saudara? Hari Tuhan sudah dekat. Peringatan Tuhan itu sangat jelas, saudara. Kita bersekutu, kita beribadah. Ya, kita sempatkan waktu kita, jangan sampai kita tinggalkan, saudaraku, ibadah kita. Itu hal yang pertama, saudaraku, bahwa iman yang kita contoh dari Yosua adalah berkomitmen tentang iman dan beribadah itu untuk mengajarkan. Iman yang memiliki iman pengajaran. Jadi bukan tugas kita. Jadi saudara juga, amin. Saudara juga memiliki iman untuk mengajar, itu yang pertama. Hal yang kedua, saudaraku, dikatakan bahwa ya, yang kita bisa teladani dari sosok Yosua adalah iman yang menumbuhkan komitmen. Oke. Komitmen yang bisa berubah. Di dunia ini banyak sekali pilihan. Nah, asik, saudara. Ya, saya tahu semua punya komitmen. Pekerjaan sudah komit. Dalam rumah tangga sudah komit. Ya, dalam pelayanan komit. Tapi masih banyak komitmen yang diciptakan oleh manusia di dalam dunia ini, saudaraku, yang itu bisa menggoda, saudara. Yang gak jadi komitmen, saudara. Ya, bisa gak jadi komitmen, saudara. Ya, bisa tidak menjadi komitmen lagi. Nah, ini
Komitmen apa saja yang sering kita ada? Ya, kita bangun komitmen yang pertama, komitmen terhadap pasangan. Ya, kalau sudah diberkati waktu itu kan komit betul ya. Sakit, senang, ya setia sampai mati gitu ya, pasangan. Tapi seiring berjalannya waktu, seringkali komitmen itu hilang. Oleh sebab itu, komitmen pasangan ini juga perlu untuk menjaga apa keutuhan keluarga Kristen, supaya apa tidak terpecah. Yang dipecahkan oleh dunia dikatakan tadi awal bahwa itu sangat menggoda, saudara. Ya, dunia ini banyak pilihan komitmen. Itu menggiurkan, saudara. Bisa merusak komitmen sebagai orang percaya. Ya, saudaraku. Bisa merusak, saudaraku, komitmen terhadap pasangan. Ya. Seringkali waktu kita masih awal-awal komitmen kita, wah kau jadi permaisuriku. Ya. Apapun yang kau minta aku beri. Tapi seiring waktu berjalan komitmen itu bisa luntur. Tapi minimal kita sudah diajar. Komitmen yang tidak boleh hilang adalah komitmen tentang beriman dan beribadah. Tapi inilah pilihan komitmen manusia. Komitmen pasangan. Dalam pekerjaan saya sudah katakan bahwa dalam pekerjaan yang ingin kunci sukses, salah satu kunci kesuksesan adalah komitmen dalam pekerjaan. Seringkali kita melihat pekerjaan itu hanya berjalan setengah jalan. Lalu kita melihat itu bangkrutlah, ya gak bisa berjalan lah. Karena apa? Tidak ada komitmen dari pelaku bisnis itu sendiri. Tapi saya melihat orang-orang percaya memiliki pekerjaan, ya, dengan komitmen yang kuat, sehingga terus berjalan dengan komitmen itu. Karena komitmen itu adalah kunci, salah satu kunci keberhasilan. Apalagi komitmen terhadap tugas. Ya, kalau seorang pegawai petugas di perintah majikannya, awal-awalnya jadi pegawai petugas mungkin ya komit. Saya akan bekerja supaya masa depan saya baik. Punya komitmen ya. Wah, saya nanti petugas di sana, tugas pemerintah lah, tugas di mana saja, punya komit. Tapi kalau komitmen itu tidak dilakukan, tugas itu bisa dialihkan ke orang lain. Apalagi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Komitmen terhadap tugas pelayanan ini juga pun sangat penting. Mengapa? Karena itu adalah sebuah kunci keberhasilan dalam sebuah pelayanan. Tuhan akan tambahkan apapun karunia saudara dalam melayani. Tapi kalau saudara punya komit, karena itu tugas, saudara pasti diberikan keberhasilan. Amin. Lanjutnya, apalagi komitmen terhadap waktu. Ya, seringkali kita ini kan kalau waktu untuk cari duit sih oke. Time is money, kan gitu ya. Tapi nanti dulu kalau waktu ini untuk Tuhan, kan gitu ya. Tapi saudaraku, Tuhan sudah buat satu kesimpulan komitmen terhadap beriman dan beribadah itu ada di dalamnya ini waktu. Jadi waktu saudara mesti sudah punya waktu, komit terhadap waktu itu. Jangan waktu itu dihabiskan buat kesukaan kita. Waktu itu dihabiskan untuk kesenangan kita, untuk maunya kita. Sehingga kita tidak komit lagi terhadap apa yang kita beri kepada Tuhan. Aku akan berkomitmen, beriman dan beribadah. Itu bukan hilang, karena saudara sudah hilangkan komitmen terhadap waktu. Uang lagi, wah berkati saya janji. Komitmen kan saya katakan janji tadi ya. Janji ya, salah satu janji. Seperti semacam janji, komitmen semacam janji. Yang dilakukan dalam waktu jangka panjang. Ya, saya diberkati, saya akan ya mendukung pekerjaan Tuhan. Setia memberi kepada Tuhan. Itu komitmen saudara. Tapi saudaraku, yang saya lihat di luar sana, kalau kita komitmen terhadap uang itu yang mengatur kita. Akhirnya diri kita gak punya komit lagi, saudaraku, untuk mengatur uang. Uang itu yang mengatur kita. Sehingga kita tidak punya waktu lagi
Karena kita cari uang, terus kita gak punya waktu lagi ibadah, gak punya melakukan tugas sudah terpakai, pekerjaan pun jadi hancur. Warga pun kita lihat jadi dampaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Kita perlu, saudaraku, dikatakan bahwa apa yang dikatakan Yosua itu, yang diputuskan oleh Yosua seisi rumahnya adalah komitmen yang paling tinggi. Yaitu apa? Terhadap Allah. Yosua dan keluarganya hanya akan beribadah kepada Allah yang hidup dan benar. Saya tahu, saudaraku, ada banyak manusia yang komitnya bukan kepada Allah yang benar, tetapi kepada ilah-ilah di dalam dunia ini. Karena ilah-ilah itu mereka menganggap bisa memberikan keuntungan kepada mereka, sehingga mereka tidak berkomitmen, beriman dan beribadah kepada Allah yang hidup, penguasa yang telah mereka dari Mesir dan memimpin menuju Kanaan. Bangsa Israel ini, saudaraku, ya saudaraku, setelah mengetahui bahwa Yosua memiliki iman dan berkomitmen, ya saudaraku, mereka memiliki komitmen untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, selanjutnya lagi, komitmen beribadah. Inilah komitmen yang tertinggi yang dinyatakan oleh Yosua dan bangsa itu. Ya saudaraku, dikatakan Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku. Jangan sampai, saudaraku, dalam kehidupan kita berkata begini, demokratis sih kita ini. Kita ini keluarga demokrasi. Saya ada yang keluarganya di sana. Saya ada yang di sana, enggak apa-apa, kita ini demokratis. Saudara, ingat, komitmen beribadah itu Yosua sudah tulis. Firman Tuhan sudah menuliskan, mencatat kehidupan orang-orang percaya. Jangan beri kesempatan statement orang-orang semacam itu. Kelihatannya sih nasionalis, demokratis, gitu ya. Enggak apa-apa, rukun kok. Ya boleh, tapi berbicara tentang iman dan beribadah, firman Tuhan tidak bisa diduakan. Sebab itu Yosua menulis, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Minimal, saudaraku, kalaupun gak bisa bersama di dalam satu ruangan ini, paling tidak saudara pastikan bahwa anak-anak saudara beribadah kepada Yesus. Amin. Ya, bisa. Ya, itu karena sesuatu dan lain hal. Anak saya kuliah, ya ibadahnya di Surabaya, nggak mungkin lah di sini, kan begitu dah. Ya betul. Tapi saudaraku, yang dimaksud rumahku, seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang satu itu. Karena firman Tuhan berkata, akulah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan Allah lain. Jadi saudaraku, dan memang tidak salah, saudara ada di tempat ini, mungkin anak saudara di Surabaya ada di tempat lain. Yang saya katakan adalah tentang beribadah kepada Tuhan, Yesus satu-satunya Tuhan yang harus dipuji dan disembah, beribadah dan beriman kepada Dia. Haleluya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah komitmen tertinggi dari hidup saudara dan saya. Selain komitmen-komitmen yang lain, kita tetap harus lakukan jangka panjang, baik kepada pasangan kita, kepada pekerjaan kita, kepada waktu kita, kepada tugas kita, kepada finansial kita. Kita semua punya komitmen. Tapi yang tertinggi dicatat dalam firman Tuhan, ini yang terpenting, karena hal iman beribadah inilah adalah yang mempengaruhi setiap aspek hidup saudara. Tanpa iman dikatakan tak berkenan kepada Allah, saudaraku. Nah, hal yang terakhir, saudaraku. Hal yang terakhir dikatakan bahwa iman yang menghasilkan dampak. Ada dua yang kita sudah ketahui, yang kita teladani daripada Yosua, iman yang mengajarkan. Saudara, ya, paling tidak keluarga saudara sudah ajarkan iman pada Yesus. Yang kedua tadi adalah iman yang ketiga ini adalah iman yang berdampak, saudaraku. Ya,
yang berdampak. Nah, yang kedua tadi dikatakan adalah iman yang menumbuhkan komitmen, saudaraku. Lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah iman yang menghasilkan dampak. Saudara, saya melihat Yosua waktu katakan beriman hanya kepada Tuhan, dampaknya itu luar biasa. Dampak itu pengaruh, saudara, semacam pengaruh, ya. Iman yang teguh diberi komitmen menular kepada pihak lain, memiliki pengaruh, saudara. Saudara, demikian juga hidup saudara kalau berkomitmen kepada iman dan ibadah itu, saudara punya pengaruh, entah itu pada suami atau istri, kepada anak dan keluarga, pasti, saudara. Karena saudara sendiri sudah punya komitmen, sudah bisa jadi teladan, saudaraku, sudah bisa jadi teladan, ya, sudah bisa memiliki dampak. Dampak itu pengaruh, saudaraku. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9:22, contoh daripada dampak daripada Saulus, yang akhirnya dia bernama Paulus. Pengaruhnya dia, saudaraku, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9:22, akan tetapi Pak Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Ini ceritanya begini. Sebelum dia menjadi Paulus, Saulus pada waktu itu terkenal bahwa dia adalah penganiaya, pembunuh orang-orang percaya. Dan dia bertemu dengan Tuhan di satu jalan, dan di saat itulah titik balik daripada Saulus untuk memiliki komitmen kepada Yesus yang dia jumpai. Sehingga dikatakan memiliki pengaruh yang membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Maksudnya apa? Orang itu, mereka itu bingung. Wah, ini orang yang bunuh dulu loh. Ini yang menganiaya dulu. Orang-orang jadi bingung. Karena 180 derajat terbalik, saudaraku. Kalau dia dulu kejar-kejar orang percaya, membunuh dan menganiaya orang percaya, tapi sekarang dia yang dia omongin itu loh cuma Yesus. Yesus Juru Selamat. Jadi orang-orang ini dikatakan jadi bingung, orang Yahudi. Aneh. Jangan-jangan saudara-saudara saya jadi aneh juga ya. Kalau sudah punya komitmen dan ibadah, wah aneh. Biasanya seminggu buka terus, bahkan yang malam naik kurang mau buka. Ya saya kau tutup ya. Aneh orang ini ya. Nah, gitu kan. Orang itu bisa melihat seperti orang Yahudi, melihat Saulus, dampaknya itu ada. Pengaruhnya ada. Kalau sudah orang melihat jadi bingung seperti itu, mereka akan cari tahu. Oh, apa sih sing buat Saulus ini kok jadi aneh? Yang jadi aneh ini karena apa? Dia sudah bertolak, berbalik 180 derajat mengenal Yesus, saudaraku. Ya, saudaraku. Jadi yang terakhir, saudaraku, ya, lanjutkan kita lihat teladan yang diberikan pengaruh Yesus. Ya, nah, teladan dalam perjanjian baru, kalau Saulus tadi memberikan teladan, Yesus pun memberikan teladan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Kalau saudara sudah memiliki iman yang berkomitmen beriman dan beribadah, saudara bisa memberikan pengaruh itu. Seperti Yesus katakan, apa yang kuperbuat, itu yang kuperbuat. Apa yang kuperbuat, itu yang kita teladani daripada Yesus, saudara. Ya, nah ini hal yang dikatakan Yesus, saudaraku, ya, yang mengasihi sesama. Jangan sampai, saudaraku, kita bisa duduk bersama, tapi tidak kita sadari bahwa kita tidak mengasihi saudara kita. Ya, kita bisa, kita merasakan siapa kita yang duduk, betulkah kita sama-sama saling mengasihi? Kita bisa mengampuni orang siapa yang gak pernah buat salah, tapi masalahnya, bisakah kita mengampuni seperti Yesus? Seringkali gak bisa. Di sini gak bisa. Gak cocok kamu di sini. Aku cari orang yang lain. Seringkali pengampunan itu tidak ada karena tidak bisa memberikan, mencontoh, meneladani apa yang Yesus lakukan. Sebab Yesus tadi katakan, perbuatlah apa yang aku perbuat. Tapi seringkali kehidupan kita, kalau saudara kita salah, kita katakan sampai mati pun gak akan
WA pindah. Gitu. Jangan saudara, jangan. Siapa sih kita gak pernah salah? Mungkin pun kita gak sadar. Ya, bicara baik-baik ya. Gitu ya. Bicara baik-baik supaya apa? Kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni, dan apapun yang kita bisa punya kita beri kepada yang berkekurangan dan menolong yang lemah. Dalam ibadah ini ada orang-orang tertentu yang tidak bisa berangkat sendiri mungkin ya, oleh karena satu dan lain hal. Ya, itulah tugas kita supaya kita memberikan teladan. Nah, saudaraku yang terakhir adalah iman apa kesimpulannya yang kita bisa pelajari dari Yosua? Iman yang melahirkan ajaran. Silakan permain musik. Iman yang melahirkan ajaran. Jadi saudara dan saya mesti bisa. Ya, jangan tergantung di tempat ini, saudara pun bisa mengajarkan ayat-ayat firman itu paling tidak kepada anak saudara. Dan iman yang menumbuhkan komitmen. Kalau saudara memiliki komitmen iman yang menumbuhkan sebuah komitmen itu, maka saudara akan menjadi kokoh. Dan itu sebuah kunci keberhasilan dalam seluruh aspek hidupmu, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dimanapun saudara, dikatakan adalah kunci keberhasilan. Dan yang terakhir adalah iman yang menghasilkan dampak. Saudara akan memiliki pengaruh, ya, dimanapun saudara akan membuat orang jadi bingung. Nah itu pengaruh saudaraku, dampak. Orang ini jadi aneh. Iya, kenapa? Saudara komitmen pada Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, baik saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, tiada ku ragu lagi. Wah, ini lagu yang enak. Tiada ku ragu lagi. Karena kita memiliki komitmen, saudaraku, kita tidak ragu lagi untuk beriman dan beribadah kepada Tuhan. Kita tepuk tangan saudaraku. Yes. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu, masih banyak rintangan. Amin. Walau banyak rintangan, tetap beribadah menapa. Tiada ku ragu lagi untuk selamat Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sebab Engkau Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Oh, oh, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Oh, oh, Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi orang yang percaya padamu. Bagi setiap
orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh mengerti bahwa dalam hidup ini kami perlu memiliki komitmen beriman dan beribadah. Sebab itulah komitmen tertinggi dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terlalu banyak komitmen dalam dunia ini, tapi biarlah kami beriman dan beribadah hanya kepada Yesus, Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin memiliki komitmen yang kokoh. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Yesus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan